Di program hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau ini datang dari negeri seberang. Butuh waktu sekitar 3 jam menggunakan pesawat terbang. Tapi kalau odong-odong kita nggak tahu kapan mau nyampainya. Baik, hari ini saya akan memperkenalkan beliau. Beliau ini datang dari Nias, Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustaz. Welcome back to my channel. Bertemu lagi bersama saya di program acara Bansai, Bincang-Bincang Santai. Baik, di program hari ini kita tangan tamu yang sangat luar biasa. Seorang tamu yang rela datang jauh-jauh dari negeri seberang. Kalau perjalanan beliau itu kurang lebih sekitar 3 jam menggunakan pesawat terbang. Itu menggunakan pesawat terbang. Apalagi kalau odong-odong, kapan mau sampainya ya? Baik, beliau ini telah hadir bersama kita. Saya perkenalkan kepada teman-teman, yakni Ustadz Irfan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya. Sehat apanya tuh? Sehat lahir batin. Lahir batin. Kantongnya sehat nggak? Alhamdulillah kantong lagi kali ini. Lagi kanker. Baik. Ustadz, sejak kapan udah berada di Bekasi? Di Bekasi hari semalam. Hari semalam. Ya, semalam. Malam itu kemarin. Oh, Kita ya. Oh, iya. Kalau orang Sumatera Utara bilang itu semalam. Semalam. Berarti hari semalam. Hari semalam. Berarti hari pagi semalam ya. Ya. Baik, beliau ini seorang, kalau teman-teman ingin tahu, beliau ini adalah seorang dai dari Nias, tepatnya di Nias Utara. Beliau berdomisili di Desa Sifahandro. Mungkin teman-teman di sini ada yang dari Sifahandro, mungkin udah familiar melihat wajah-wajah beliau ini, wajah yang tidak asing. Kalau wajah kita melihatnya udah keseringan ya. Baik, hari ini kita akan membahas atau membincang seputar kehidupan beliau di sana. Untuk sama-sama kita ketahui, beliau ini bukan orang Nias, bukan. Beliau ini asli dari mana, Sat? Cirebon. Cirebon ya. Cirebon. Beliau ini dari Cirebon, Jawa Barat. Jawa Barat atau Banten? Jawa Barat. Oh, Jawa Barat ya. Iya. Oke. Beliau ini dari Cirebon, Jawa Barat, merantau ke Nias udah 10 tahun katanya. Kurang lebih 10 tahun. Kurang tahun 10 tahun. Ya, dari tahun 2000. Dari 2010 sampai 2020. Udah namanya. Ya. Baik, saya ingin bertanya Ustadz, ini terkait Ustadz di sana tuh seperti apa ya? Yang pertama, pertanyaan saya gampang. Mungkin Ustadz bisa ceritakan bagaimana kisahnya Ustadz bisa sampai di Nias. Kisahnya cukup panjang. Saking panjangnya pakai Saking episode. panjangnya kayaknya tidak cukup sampai diceritakan satu hari. Jadi yang itu panggilan hati saya datang ke sana dalam rangka ya kita menyampaikan ilmu dan dakwah di Kepulauan Nias. Itu saja. Itu saja. Iya. Berarti panggilan hati, Panggilan hati. panggilan jiwa, Panggilan jiwa. bukan panggilan seseorang. Dan panggilan jodoh. Seperti itu. Mungkin ya. Oke. Tadi berarti di sana Ustadz udah 10 Kurang tahun ya? lebih 10 tahun. 10 tahun. Saya datang di Nias tahun 2010 2010 Iya. hingga sekarang. hingga saat ini. Hingga saat ini ya. Baik. Pertanyaannya agak sedikit ini ya. Pertanyaan agak sedikit ngenes di hati. Gak apa-apa Ustadz ya? Tafadhol. Oke. Baik. Ya, saat Ustadz bertugas di Pulau Nias, berarti Ustadz meninggalkan keluarga di Cirebon. Iya. Itu bagaimana hati Ustadz pada saat itu? Ya, yang namanya berpisah. Berpisah itu kan menyakitkan dan perih. Namun ketika kita bertemu kembali, kebahagiaan yang akan kita dapatkan. Cuman yang namanya kita berpisah dengan keluarga
apalagi saat itu saya masih lajang. Saya minta restu sama orang tua dan saudara-saudara saya untuk merantau. Seperti itu sih. Oh, baik. Mungkin sekarang kita membahas secara spesifik ya. Menurut Ustadz gini nih, di sana tuh kan masyarakat Muslim di Nias itu kan minoritas, kurang dari 10% ya. Ya. Itu bagaimana langkah Ustadz untuk membimbing masyarakat di sana dalam program keseharian rohani mereka? Yang jelas, pertama saya membatasi diri kepada hanya umat Islam untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan kemampuan mereka, karena mereka juga untuk sampai terlalu tinggi itu mereka belum sampai. Namun di tingkat dasar pun juga mereka memiliki dasar. Jadi dalam artian kita mengingatkan mereka kepada umat Islam di sana. Nah, yang namanya minoritas kita nggak bisa langsung menyamakan dengan yang di mayoritas. Kenapa? Karena pola pikir di minoritas dan mayoritas itu jauh berbeda. Dalam artian kita harus pandai melihat situasi dan kondisi. Nah, seperti itu. Seperti itu. Iya. Baik, mungkin teman-teman di sini ada yang penasaran bagaimana sih Ustadz Irfan berdakwah di Pulau Nias. Mungkin bisa kita lihat di cuplikan ini. Artinya yang tidak ada kemudahan kecuali apa yang engkau jadikan mudah. Sedangkan yang susah bisa engkau jadikan mudah. Apabila engkau menghendaki. Perbanyak doa ini ya. Baik, bagaimana teman-teman, sudah dilihat cuplikannya? Begitulah keseharian Ustadz Irfan dalam membimbing masyarakat, bahkan anak-anak di Pulau Nias. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Setiap kita melakukan proses kebaikan itu kan pasti ada saja tuh suka dukanya. Ya. Suka dukanya selama Ustadz berdakwah di Pulau Nias apa ya? Mungkin dalam segi masyarakatnya kurang pemahaman atau kondisi geografis sangat terpencil, gimana? Pertama saya minum kopi dulu. Iya, silakan. Tapi kalau kopinya pahit, biasa aja wajah saya. Iya, Karena wajah saya antum manis. Tapi bicara suka duka, ketika kita terjun di masyarakat, maka tanamkan dalam hati kita jangan suka, namun persiapkan duka. Kenapa kita menyiapkan duka? Jadi ketika kita menemukan duka di medan dakwah atau di perjalanan kita, itu tidak terasa. Semuanya suka semua. Cuman mungkin ada beberapa kendala. Seperti apa? Seperti pertama kali saya datang ke ya memang sempat terkejut ya. Saya yang biasanya jaringan itu bisa berkomunikasi dengan enak, bisa berbicara sambil duduk sambil santai seperti ini. Datang di suatu tempat kita malah cari jaringan, sampai berdiri kita mencari jaringan.
Itu yang pertama. Yang kedua juga, mungkin ketika di tempat kita jalan lurus, rata, tiba-tiba di sana jalannya seperti kolam, ya, kolam lele kadang kan. Tapi itu dulu, sekarang sudah ada kemajuan sedikit. Dan subhanallah ya, saya banyak sekali hikmah di sana. Jadi dengan adanya seperti itu mendewasakan kita, mendewasakan pola pikir kita, mendewasakan kita cara bergaul dengan beberapa masyarakat, dan akhirnya menambah wawasan kita. Nah, itu. Jadi ketika kita terjun dalam dunia dakwah, dunia perjalanan lillahi ta'ala, maka kita siapkan dulu dukanya. Jadi ketika ketemu duka, hilang semua. Ini suka semua. Akhirnya yang dirasa mungkin duka, jadi akhirnya suka. Jadi cinta ya, tumbuh cinta. Benih-benih kecintaan. Ya. Jadi saya juga teringat tahun lalu 2019 saya juga ke Nias. Saya juga kaget ke tempat beliau ini. Kalau kita kan udah suasana kota tuh akrab dengan sinyal handphone. Kalau di sana jangankan sinyal handphone, apapun susah. Tower nggak ada, kita ngeliat tower nggak ada. Jadi kalau teman-teman kalau ke Nias tuh mungkin cari sinyal harus ke pantai dulu. Harus ke pantai. Jadi dia heran kalau malam pun itu banyak yang nongkrong di pantai. Cuma sebatas mencari ikan. Tapi dulu. Itu dulu. Sekarang alhamdulillah sudah masuk. Alhamdulillah udah. Baik, yang selanjutnya pada saat Ustadz pertama kali menginjakkan kaki di Nias, melakukan proses dakwah di Pulau Nias, kali mungkin di dalam hati terbesit nggak pengen pulang? Oh, ya. Pertama kali saya datang ke Pulau Nias, perlu kita catat di sini, saya termasuk orang yang berpindah. Saya sebelum menetap berdomisili di Sifahandro, saya pernah tinggal di daerah Kampung Mu'alaf, namanya Botomozoi. Saya tidak lama di situ. Kemudian saya pindah ke daerah Helera. Gimana gitu, Ustaz? Helera di Nias Utara. Iya, setelah itu saya pindah ke Teluk Bengkuang. Dan setelah menikah saya menetap sampai sekarang. Di Sifahandro sekarang. Saya pun heran, saya nggak pernah kepikiran pulang. Ya. Kalau dulu awal pengen pulang. Awal pengen pulang. Mungkin karena jodoh di sana. Mungkin karena jodoh sudah memanggil, ya kan. Jadi Allah gantikan. Tapi adapun bagaimana Ustadz, apakah Ustadz ingin pulang kampung? Jelas. Sejauh-jauhnya burung terbang, dia ingin kembali ke sarang. Seperti itu. Baik, ini untuk mungkin pelajaran untuk kita semua nih. Pertanyaan ini untuk pelajaran untuk kita semua. Untuk dakwah sendiri Ustadz, tidak bisa kita pungkiri ya, setiap daerah atau setiap tempat pemahaman masyarakat itu kan berbeda-beda. Ya. Bagaimana kita kita mendakwahkan mereka yang pemikiran mereka berbeda, sehingga bukan hanya mereka ngikut kemauan kita, enggak, tapi bagaimana dakwah kita ini diterima di masyarakat tersebut. Yang jelas ketika kita berdakwah dimanapun ya, bukan hanya di Pulau Nias, maka yang kita pertama kali kita gerakan adalah menyatukan hati kita sama mereka. Jangan kita langsung dakwahi mereka, tapi kita dekati hatinya. Interaksi ya. Ibaratnya kalau bahasa dakwah bilhal. Contoh dakwah bilhal itu ketika ada orang sakit, ya kita tengok anaknya yang belum bisa bayar SPP, atau ada anaknya masih sekolah, dia tidak bisa beli tas, tidak bisa beli sepatu, kita dekati. Karena yang namanya pendalamannya, kita katakan pendalaman di Nias itu, dia sistemnya kekerabatannya tinggi. Jadi ketika kita sudah memegang satu orang, sudah dikenal dengan kebaikan kita, maka dia akan bercerita, orang itu baik. Nah, karena kita sudah dikenal nanti baik, image kita atau ibarat jualan itu merek baik. Nah, kalau sudah dikenal, maka semakin dekat kedekatan hati kita. Nah, setelah kedekatan hati kita sudah dapat, barulah kita masukkan
Masukan apa? Masukan, pemahaman. Yang pertama. Yang kedua, kita nggak bisa main sendiri. Kita harus buat koordinasi. Dengan siapa? Dengan para tokoh. Nah, biasanya tokoh ini kendalanya nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi seperti ayam dengan bebek. Nah itu. Kenapa dia seperti itu? Karena memang dalam segi SDM pun dia kurang. Jadi kita harus membawa seseorang yang memahami kita. Kita adakan dengan tokoh kita silaturahim. Untuk apa? Untuk menarik hati dia. Kita silaturahim dengan para tokoh, baik tokoh adat, kalau mungkin ada adat, atau tokoh pemerintahan. Kita dekati dia. Kenapa? Karena ketika ada orang yang menanyakan kita, kita tidak perlu menceritakan diri kita. Mereka yang akan menceritakan. Intinya kita. tuh apa? Manusia itu kan makhluk sosial. Iya. Jadi harus bersosial ya. Bersosial dulu. Jadi dakwah tuh perlu harus sosial. Perlu ada proses. Ada proses. Jangan langsung tembak ya. Kebanyakan langsung. Kebanyakan kan Langsung. para penceramah yang baru-baru terjun di lapangan kan mereka Langsung nggak sabar ya, langsung mempraktekkan sabar, ini. langsung mempraktekkan. Ini haram. Ya, ini Wah. bahaya. itu jangan ya, jangan sampai. Karena kebanyakan hal seperti itu yang menjadi penolakan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan diusir sih. Iya. Diusir. Bukan hanya sekedar ditolak, diusir. Itu banyak cerita dai-dai yang kurang dalam memahami medan dakwah, itu diusir. Intinya kita harus Memahami dewan dakwah dulu. Jadi memahami dakwah itu yang pertama kita harus bersosialisasi. Jangan kita langsung praktek. Itu yang kesalahan terbesar ya. Iya. Baik, Sat. Mungkin tadi itu termasuk hambatan-hambatan ya. Kalau hambatan lain, Sat, dalam usaha berdakwah itu apa saja? Pertama, saya tidak menganggap hambatan. Cuman ada kendala. Iya, Kendala yang pertama bahasa. Bahasa. Jelas saya tadi di awal saya ceritakan saya dari Cirebon. Ya. Yang kedua, saya dakwah di Polonias. Jadi ketemu Sunda, ketemu Nias. Jawa Sunda ketemu bahasa mirip Batak ya kan. Nah, saya akan Bahkan bahasa Nias ini bahasa paling susah ya. ya, bahasa paling susah Paling susah. dibandingkan bahasa-bahasa Bahasa yang ada. Bahkan saya pernah berkata sama orang Nias. Salah satu istri saya orang Nias. Jadi saya pernah berkata, ini lebih mudah belajar bahasa Inggris daripada bahasa Nias. Kenapa saya bilang? Karena logatnya Nias ini memang susah. Iya. Itu bagi saya, nggak tahu bagi yang lainnya. Bahkan ketika dia menerjemahkan bahasa Indonesia, kita tanyakan ya. Pertama kali saya datang ke Nias, suatu ketika saya datang, di belakang saya ada yang ngikutin, yaitu seekor anjing. Anjing ikutin saya. Jadi jamaah itu bilang kan, Ustadz itu anjing sama Ustadz ya katanya. Anjing sama Ustadz. Bilang, oh iya ini anjing sama saya. Terus bilang, oh, sama Ustadz? Iya sama saya. Kemudian kawan saya bilang, Ustadz, kan anjing itu milik Ustadz bukan? Jadi saya bilang, kalau ini bukan milik saya, nggak tahu ngikutin saya. Jadi ternyata milik itu di bahasa sana itu sama. Misalnya sepeda ini milik saya, maka orang Nias bilangnya gini, sepeda sama saya. HP ini milik saya. Orang Nias tidak bilang HP ini tidak. HP ini sama saya. Bukan HP saya ya. Bukan HP milik saya, bukan. Makanya ketika ditanya Ustadz itu anjing sama Ustadz, iya. Karena pikiran saya bareng saya, nggak taunya milik saya. Maka saya bilang itu segi. Kedua juga ada. Saya pernah bahasa memahami itu begini. Orang Nias kalau dia bilang apa? Kalau bilang misalnya pamitan, dia itu sabata. Sabata he. Nah, sabata ini ketika diterjemahkan bahasa Indonesia sebentar. Jadi suatu ketika kami sudah komunikasi, kawan ini pamitan, sabata he Ustadz. Sebentar Ustadz ya. Saya kesana dulu. Saya tungguin nggak ketemu ini mana orangnya gitu kan. Katanya sebentar, tapi nggak datang lagi. Memang ini pernah juga saya alami pada saat kita sama teman-teman tuh di camp dakwah di pulau.
pada saat pagi kita nginep pagi, teman dari Aceh, dari Nias ini dia pamitan sama kita. Sebentar saya mau pulang bentar, mau ngasih makan ayam. Oke, kita tungguin, kita tungguin. Pasangan munculnya sore. Saya bilang kalau ini sebentarnya kayak ngalahin orang Melayu. Kalau orang Melayu itu saat sebentarnya palingan 1 jam 2 jam. Kalau ini lebih berjam-jam. Bayangkan dari jam sampai mau menjelang berbuka. Luar biasa. Tapi dengan pengalaman yang luar biasa bisa ya. Dan juga bahasa memang benar bahasa itu sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Menjadi kendala bagi diri kita. Saat saya pertama kali menginjakkan kaki di Nias itu, ya saya nggak tahu masyarakat ngomong seperti ke saya itu seperti ini, saya nggak tahu kan maksudnya apa. Maksud dan tujuannya. Jadi kita nggak tahu juga itu masalah. Ya bahasa itu memang menjadi kunci utama dalam berdakwah. Jadi hambatan lain apa sih? Ya, saya pada awalnya sudah menganggap hambatan karena saya kan panggilan hati tadi. Jadi itu kendala pertama bahasa. Itu aja bahasa. Cuma bahasa doang? Iya. Terus yang kedua, ini kan kedua ya, ini kendala yang kedua, kita beradaptasi dengan misalnya nih, saya kan gemuk orangnya ya. Saya gemuk orangnya. Dan terus terang saya makanya banyak. Makanya banyak gitu. Jadi saya hobi saya makan gitu kan. Salah satunya hobinya. Sedangkan saya kan kalau makanan gitu kan tidak makan kalau tidak khas saya. Jadi terbiasa itu sulit menerima. Ya. Apalagi saya tinggal di pesisir. Di pesisir itu yang namanya lauk pauk, orang sana bilang gulai. Gulainya cuma ikan. Bayangkan coba, kami yang biasa di jauh di sana itu beraneka ragam. Ya kan mungkin hari ini bisalah telur ya kan. Besok mungkin bisa gulai yang lain atau lauk lain. Ini tiap hari ikan terus. Saya bosan ya. Akhirnya beradaptasi. Nah, jadi ketika kita misalnya mau di sana harus beradaptasi dengan alam, lingkungan. Dari mulai adat, kebiasaan, dari mulai makanan. Nah, seperti jadi kendala kedua, pandai-pandailah beradaptasi. Dan di situ saya kurang beradaptasi, itu kendalanya. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa. Alhamdulillah kalau sekarang sudah. Saya juga sudah lama. Sudah suka masakan Nias karena apalagi istri saya orang Nias. Kalau saya tuh pertama kali datang ke Nias itu ya tadi memang adaptasi kurang. Terlebih pada segi masakan. Apalagi kita cita rasa kita kan berbeda. Iya. Antara Jawa, Melayu atau dengan orang Nias beda. Kalau di Nias itu kan nggak pakai gula, sedangkan kita pakai gula. Ya. Itu cita rasa kita berbeda. Betul. Jadi itu pertama kali saya datang, ini rasa sama sekali ya. Kurang apa yang kurang? Ada yang kurang. Ternyata setelah diteliti nggak ada. Bumbunya kurang. Satu bumbu khas kurang. Iya. Gitu. Baik, tadi itu hambatan. Pernah nggak selama usaha berdakwah itu terjadi penolakan dari masyarakat? Penolakan secara terang-terangan itu hanya di beberapa kali. Pernah ketika saya mengikuti salah satu rapat gitu kan. Saya sempat dibabikan. Oh, dikata-katain. Iya, babi kau. Dan saat itu juga saya emosi. Yang namanya manusia kan, emosi. Karena kalau tidak emosi, kita tambah dipermalukan. Nah, itu bedanya. Kalau di tempat saya, ketika kita dikatain, sabar kita, maka meredah kan? Di sana tidak bisa, harus ditunjukkan kegarangan kita. Nah, kita makanya beradaptasi di situ. Makanya ketika terjadi seperti itu, harus ada yang memisah. Akhirnya sudah terpisah. Nah, itu hambatan penolakan ketika saya mengikut salah satu musyawarah. Kedua, pernah sih pengajian itu ada salah seorang jamaah itu yang dia udah kian konflik sama keluarga istri saya. Jadi karena saya yang ceramah kayak kebakaran jenggot dia. Jadi di situ akhirnya saya bilang sama ketua pengajiannya, Ustadz pergi dulu. Itu dari segi ceramah.
Pernah juga saya hari itu saya minta izin mau khotib. Nih, khotib Jumat di tetangga sebelah. Saya terlambat, jadi saya masuk kamar mandi dulu, cuci tangan, cuci kaki. Tiba-tiba selesai itu, udah ada yang naik khotibnya. Saya heran, loh, kok kan saya ini? Kok langsung masuk gitu kan? Namun ketahuilah, ini sebenarnya adalah bumbu-bumbu kehidupan. Ibarat saya cerita ini buat cerita anak cucu. Dan jangan kita sikapi dengan emosi, sikapi dengan lapang dada. Karena kalau kita memahami kehidupan ini kan ujiannya. Kehidupan ujian, dan biasanya Allah itu menguji hambanya itu pada titik terlemah, bukan titik terhebat dia. Apa tujuannya? Tujuannya agar yang lemah itu menjadi kuat. Nah, dan alhamdulillah dicaci maki santai, diusir santai. Nah, ini biasa, ini udah biasa. Jadi bumbunya ya. Bumbunya. Ibarat kata sebuah masakan kalau tanpa bumbu itu kurang mantep. Iya. Berarti kalau dakwah tanpa ada penolakan, tanpa ada berarti kurang menantang ya. Baik, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Mungkin Ustaz bisa berikan nasihat untuk teman-teman kita di sini. Yang mungkin kebanyakan teman-teman kita sini akan atau pengen mereka tuh melakukan proses dakwah di pedalaman atau di pelosok Nusantara. Pesan Ustaz untuk para teman-teman di sini. Baik, pertama saya untuk antum-antum semua yang mau menjalankan tugas di pedalaman, maka yang pertama ikhlaskan niat antum dulu. Yang kedua, tanamkan dalam hati antum, makanya jangan suka dulu tapi duka. Kenapa saya bilang duka? Di awal saya ceritakan kalau antum sudah tanamkan duka, ibarat dalam perjalanan sudah sedia payung sebelum hujan. Jadi ketika ada hujan nggak kaget kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, itu yang pertama. Yang ketiga, antum harus istiqomah. Istiqomah dalam artian antum harus bisa memantapkan lagi, sudah ikhlas, sudah menanamkan dengan sungguh-sungguh, kemudian istiqomah. Kalau misalnya antum ditugaskan 1 tahun, udah 1 tahun. Jangan baru 4 bulan kabur. Ini bahaya. Suka duka udah 1 tahun, 2 tahun. Karena memang bukan hanya dunia dakwah, dunia bisnis pun sama. Semuanya memiliki hambatan, rintangan, suka duka. Jadi hidup ini pilihan antum. Antum di jalan mana pasti akan ketemu suka dan duka. Nah, demikian saja saran dari saya. Nanti kalau antum mau lebih lanjut bisa komunikasi melalui yang lain kan. Melalui HP aneh bisa, melalui WA bisa, atau melalui yang lain. Aneh bisanya WA ya. Kalau Facebook jarang main. Itu mungkin bisa melalui WA secara pribadi, bisa aneh jawab. Tapi suatu ketika aneh nggak jawab, jangan pula marah, ini sombong Ustaz ya. Tidak ya. Baik, syukran Ustaz. Untuk teman-teman yang ingin bertanya seputaran tentang itu dakwah, tentang apapun, mungkin bisa dikirimkan pertanyaannya di link bawah ini, di kontak bawah ini. Kami tunggu pertanyaan teman-teman. Nanti insya Allah kalau kita bisa jawab, akan kita jawab. Kalau kita nggak bisa jawab, berarti PR buat kita. Mungkin cukup sekian pembahasan kita hari ini tentang urgensi dakwah itu sendiri dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala khilafan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukur Ustaz. Oke.